Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tutahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi adda al-amana wa ballagha risala wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi ila yaumil liqa. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jamaah rahimakumullah. Allah yang maha segalanya telah memberikan nikmat kepada kita di pagi hari ini. Salah satu nikmat yang paling penting di dalam kehidupan ini, kita masih ada dalam keimanan dan keislaman, sehingga alhamdulillah dengan dorongan iman kita, Islam kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kumpul bareng untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, di dalam kehidupan ini ada satu hal yang harus senantiasa kita sadari, bahwa kita itu punya musuh yang abadi. Musuh abadi kita, insyaallah kita semua tahu, adalah setan. Maka kata Allah, setan itu fattakhiduhu aduwa, jadikanlah oleh kalian itu musuh. Dan setan ini memang musuhnya abadi, akan senantiasa menggoda kita. Sampai kapan setan menggoda kita? Sampai ajal kita menjemput. Ketika kita nanti akan meninggal dunia, maka manusia itu akan mengalami tiga hal. Yang pertama akan mengalami sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah sesuatu yang pasti yang datang kepada kita. Dan Rasul menggambarkan bahwa sakaratul maut itu begitu sakit, luar biasa. Kita mungkin bertanya, kenapa Rasul kan kekasih Allah, Rasul kan orang yang paling dekat dengan Allah, tapi kenapa Rasul merasakan begitu sakitnya sakaratul maut itu? Ini sebenarnya ibrah bagi kita. Rasul saja yang merupakan kekasih Allah, Rasul saja yang amal ibadahnya begitu luar biasa, merasakan betapa sakitnya sakaratul maut itu, apalagi kita, apalagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi luar biasanya Rasul
Saking Rasul itu cintanya kepada kita, maka Rasul berdoa ketika sakaratul maut menimpahnya itu, ya Allah, jangan timpahkan sakitnya sakaratul maut itu kepada umatku, kata Rasulullah SAW. Dan ternyata inilah setan begitu luar biasa menggoda kita. Lagi sakit-sakitnya kita merasakan sakaratul maut, maka setan itu datang menggoda kita. Setan datang membisiki telinga sebelah kiri kita, datang membisiki telinga sebelah kanan kita. Di sebelah kiri dibisikin, diajak kita itu agar masuk kepada agama Yahudi. Di sebelah kanan kita dibisikin agar kita masuk agama Nasrani. Sampai suatu ketika diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i itu, ketika sakaratul maut, beliau mengatakan pergi ke sana, pergi ke sana. Maka keluarganya heran. Wahai sang ayah, siapa yang disuruh pergi? Kata Ahmad bin Hanbal, itu ada setan menggoda. Dia ngajak-ngajak kepada agama Yahudi dan Nasrani. Karena Imam Ahmad bin Hanbal ini terkenal orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala dari kalangan tabi'in. Sehingga akhirnya dari sana keluarga yang tahu ternyata setan itu akan senantiasa menggoda manusia sampai sakaratul maut. Nah, itu akan kita alami. Jadi setan itu luar biasa. Dan yang akan kita alami nanti ketika kita sakaratul maut itu, kita digoda oleh setan, tapi di sisi lain kita akan melihat rombongan malaikat datang menghampiri kita. Maka kalau kita termasuk orang solih, kita termasuk ahli ibadah, maka malaikat itu akan membawa dua hal. Yang pertama, malaikat akan membawa kain kafan dari surga. Yang kedua, malaikat akan membawa minyak wangi dari surga. Maka pantas kalau kita melihat ahli ibadah itu, orang-orang solih itu ketika meninggal dunia itu tersenyum, karena dia melihat, oh ternyata sudah ada kain kafan yang disiapkan untukku dari surga, sudah ada minyak wangi yang disiapkan oleh Allah dari surga. Sehingga orang yang ketika sakaratul maut itu suka lihat ke atas. Pertama lihat itu malaikat, itu rombongan siapa, itu rombongan apa. Ternyata rombongan malaikat. Kemudian yang selanjutnya melihat nanti malaikatul maut itu mau membawa ruhnya kemana, membawa ruhnya kemana. Maka nanti akan dicabut ruh dari tubuh kita itu, dan ruh itu akan mengikuti. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa cerita di media sosial itu, orang yang mati suri, ya. Ada seorang bapak-bapak yang sudah tua itu, dia sudah meninggal selama kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Dan beliau cerita bagaimana sakitnya sakaratul maut itu. Beliau menceritakan bagaimana ketika orang-orang itu mengantarnya ke kuburan itu, maka dia itu duduknya di mana tuh ruh itu? Ruh itu duduknya itu pas udel, kata dia itu. Pas udel ketika dibawa di keranda itu. Makanya kata dia kalau mau mayungin itu di tengah-tengah, katanya. Karena ruh itu adanya di sana. Kemudian ketika dimasukkan ke liang lahat itu, begitu tanah itu masuk mengurui kuburan, maka itu bagaikan
hujan lebat yang dibarengi dengan petir. Makanya kata dia, kalau nguburin itu ya udah, yang masuk kubur itu jangan gonta-ganti, jangan kenceng-kenceng. Gitu katanya. Walau alam bisawab, jangan kenceng-kenceng nginjaknya, itu terasanya begitu sakit kata dia. Walau alam ya, karena itu bukan masalah gaib, walau alam. Tapi dia bercerita tuh, diwawancarai ya, diwawancari. Maka ketika itu mulailah terasa gelap, ada di mana. Maka ketika itu ruhnya itu dikembalikan lagi kepada jasadnya ketika dikubur itu. Kemudian datang ada makhluk yang datang, mungkin itu malaikat penjaga kubur itu. Dan ketika datang itu gak bisa ngomong apa-apa, mulut gak bisa ngomong, karena ternyata yang ngomong itu adalah anggota badan saya semuanya begitu. Kita nggak bisa ngomong apa-apa, begitu kata beliau itu. Nah itu ada tuh di media sosial, alam tuh benar atau tidak ya, karena cerita goib. Tapi ya ini bisa dijadikan ibrah bagi kita, bahwa ternyata insya Allah kalau kita itu orang sholih, ahli ibadah, kata Rasul sudah disiapkan dua hal. Pertama, kita sudah disiapkan kain kapan dari surga, kita sudah disiapkan minyak wangi dari surga. Sehingga inilah yang akan terjadi kepada kita, dan yang harus kita sadari, ternyata setan itu akan menggoda terus-menerus. Maka berarti yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana agar kita itu bisa selamat dari godaan setan, bisa terhindar dari godaan setan. Maka para jamaah rahimakumullah, sebenarnya ketika kita menghadapi berbagai masalah, ketika kita mencari berbagai solusi, sebenarnya Allah itu sudah menyiapkan jalan keluarnya, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran itu adalah kitab yang luar biasa, kitab yang diperuntukkan bagi umat manusia untuk menjalani kehidupannya, dan ketika dalam kehidupan itu mendapati masalah demi masalah, punya keinginan gak ada solusinya, punya sakit gak ada jalan keluarnya, maka jalan keluarnya itu ada dalam Al-Quran. Cuma saat ini umat Islam hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan berpahala. Memang kata para ulama, Al-Quran itu bagaikan lautan yang luas. Maka ketika kita datang ke lautan, memang kalau kita berada di permukaan saja, kita akan merasakan indahnya lautan. Kita akan merasakan bagaimana indahnya ombak itu ketika kita nikmati. Kita akan merasakan indahnya sunset, indahnya sunrise, indahnya apa tuh namanya, snorkeling, apa tuh yang itu tuh ya, main apa tuh gitu, main di ombak gitu tuh. Indahnya tuh kata orang yang suka seperti itu, memang akan merasakan keindahannya. Itulah orang yang memang dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dia akan merasakan keindahan-keindahan Al-Quran, dan dia akan mendapatkan pahala. Tapi dia tidak mendapatkan intinya dari Al-Quran. Sebagaimana dia ada di permukaan laut, dia tidak mendapatkan apa intinya yang ada di laut. Dia akan mendapatkan apa intinya yang ada di laut ketika dia menyelam ke dalam laut. Oh, akhirnya ternyata lebih indah daripada di permukaan. Dan ketika menyelam, akhirnya ternyata ada sesuatu yang berharga, ada al-lu'lu wal marjan, ada mutiara. Dan mutiara itu adanya di dasar lautan.
adanya di kerang laut yang ada di dasar itulah mutiara. Maka begitulah kita ketika kita hanya membaca Al-Quran, ketika kita hanya menghafal Al-Quran, memang kita akan merasakan keindahan, tapi kita gak akan mendapatkan inti dari Al-Quran, mutiara dari Al-Quran itu yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita merasa ya Al-Quran itu hanya bacaan saja. Padahal Al-Quran itu adalah resep hidup. Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Al-Quran itu yang menjadikan dulu kota Madinah. Kota Madinah itu adalah kota yang tertinggal, kota yang paling banyak wabah penyakitnya adalah Madinah. Sebelum kita terkena virus corona, di Madinah itu ada virus namanya taun, ada banjir bandang merajalela, ada permusuhan di Madinah, perang saudara, bukan hanya seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, tapi berabad-abad terjadi. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang membawa Al-Quran ke Madinah dan Al-Quran itu diterapkan di Madinah, maka dalam waktu 10 tahun 2 periode Madinah itu berubah. Yang tadinya Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu menjadi kota negeri yang diperhitungkan, menjadi negeri yang luar biasa SDM-nya, menjadi negeri yang terbebas dari berbagai wabah penyakit. Karena ada Al-Quran yang diterapkan, karena Al-Qurannya dijadikan pedoman hidup, dijadikan pedoman hidup. Ada jamaah rahimahumullah. Maka kalau kita saat ini itu nggak merasa Al-Quran itu ada manfaatnya, ada gunanya, karena tidak dijadikan pedoman hidup. Ketika kita punya kebutuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Ketika kita punya anak, bagaimana cara mendidik anak? Kita lebih condong kepada cara mendidik anak ala barat. Ketika kita punya bisnis, bagaimana strategi bisnis? Kita lebih condong kepada strategi bisnis barat. Padahal Al-Quran sudah berabad-abad berbicara tentang konsep itu semua. Misalkan ketika kita itu kenapa ada sakit kolesterol, sakit asam urat, maka kata Al-Quran itu ketika Allah bercerita tentang Nabi Adam, ketika Allah berfirman wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, dan Allah berfirman ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah, anta wa zawjukal jannah, engkau dan istrimu al jannata di surga, wa kula minha rogodan, dan makanlah dari surga itu kenikmatan yang banyak, wala taqrabu hadhihi syajar, tapi ingat jangan dekati pohon ini, fatakuna minadz zalimin, maka engkau akan menjadi orang yang zalim. Ketika kita baca ayat ini para jamaah rahimakumullah, kita hanya menganggap bahwa itu hanya ya cerita belaka. Padahal sebenarnya kalau kita mentadaburi Al-Quran, nah inilah yang jarang dilakukan. Jadi orang itu hanya membaca, menghafal, tapi tidak mentadaburi. Maka kata Allah, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Maka ketika Al-Quran itu tidak ditadaburi, kita tidak akan mendapatkan hikmah-hikmah dari Al-Quran yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya Al-Quran itu merasa gak ada gunanya, terasa hampa dalam
dalam kehidupan kita. Maka kalau kita lihat ayat tadi, kita hanya memandang mungkin sebagai cerita tentang Nabi Adam. Padahal Allah itu, para jamaah rahimakumullah, menceritakan berbagai cerita di dalam Al-Quran. Memang hampir sepertiga Al-Quran itu isinya cerita. Sebenarnya itu merupakan jawaban bagi permasalahan-permasalahan kita. Jadi ini adalah metode Allah. Kan kalau kita juga kalau mendengarkan cerita orang, oh itu mah sama tuh dengan saya, Pak. Nah, maka Allah juga sebenarnya ingin memberikan resep, ingin memberikan jalan keluar agar kita itu, oh itu mah berarti sama ceritanya dengan kehidupan saya. Karena ternyata apa yang terjadi pada masa lalu dengan pada masa sekarang itu intinya sama. Maka sebenarnya ayat tadi itu, Quran surah Al-Baqarah ayat ke-35, bukan hanya bercerita tentang Nabi Adam, tapi ini ketika kita diberikan kenikmatan, ketika kita diberikan kesenangan, bagaimana agar kenikmatan, kesenangan itu menjadi sumber kebahagiaan, bukan menjadi sumber kegelapan hidup. Adam itu oleh Allah sudah diberikan kenikmatan yang banyak di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Kenikmatan itu hilang. Kenapa kenikmatan itu hilang? Ketika Allah menyuruh Nabi Adam itu untuk silahkan makan segala kenikmatan yang banyak yang ada di surga ini, haitsu syi'tuma, sekehendakmu. Tapi ingat, jangan dekati pohon ini. Kalau engkau mendekati pohon ini, maka engkau akan termasuk orang yang zalim. Ini artinya apa para jamaah rahimakumullah? Ketika kita punya kenikmatan, ketika kita punya kesenangan, kalau kesenangan ini tidak dibatasi, maka akan menjadikan hidup kita itu gelap. Zalim itu dari kata zulumah. Dalam bahasa Arab ada zulumatul lail, gelapnya malam. Maka hidupnya akan gelap. Itulah orang-orang zalim. Jadi kalau kita punya kenikmatan, kenikmatan itu tidak dibatasi, maka hidupnya akan gelap. Ketika kita punya kesenangan, kesenangan itu tidak dibatasi, maka akan menjadikan hidup kita gelap. Itu konsep. Makanya kenapa kita itu punya kolesterol, punya asam urat. Nah, mungkin terlalu banyak makan. Ya. Ketika kita lagi nikmat-nikmatnya makan daging, kata Allah silahkan nikmati itu kenikmatan. Enak makan daging, enak makan yang mengandung kolesterol, silahkan nikmati. Tapi ingat ada batasannya. Begitu. Ketika kita senang, punya kesenangan mancing, silahkan mancing, gak apa-apa, tidak haram selama mancingnya tidak judi. Silahkan mancing, tapi ingat, kalau mancing itu tidak dibatasi, maka akan menjadikan hidup gelap. Seperti tadi, makan tidak dibatasi, makan dari satu restoran pindah lagi ke restoran yang satu lagi, kuliner kerjanya. Kalau tidak dibatasi, maka hidupnya akan menjadi gelap. Hidup akan menjadi gelap itu apa? Oh, jadi ada kolesterolnya, oh jadi ada asam uratnya. Hidupnya itu jadi gelap bagaimana? Ketika mancing terus, akhirnya rumah tangganya hancur karena istrinya marah-marah, ditinggal mancing terus, gak kembali-kembali. Anaknya kehilangan sosok bapak karena bapaknya mancing terus. Zaman sekarang disebutnya paderless. Itu padel bapaknya gak ada. Itu kenapa? Karena punya kenikmatan tapi tidak dibatasi. Dan luar biasanya Al-Quran. Maka Al-Quran mencerita bagaimana kalau begitu batasannya. Maka dalam ayat tadi Allah menjelaskan batasannya. Pertama, Allah menggunakan kata
uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu wahai Adam dan istrimu. Allah tidak mengatakan masuklah kamu wahai Adam dan istrimu ke surga. Allah tidak mengatakan masuk udkhul anta wa zaujukal jannah, tapi Allah mengatakan uskun anta. Nah ini menurut para ahli bahasa, kalau tinggal itu beda dengan masuk. Uskun itu beda dengan udkhul. Kalau tinggal itu sebentar, kalau masuk itu lama, gitu kan. Maka batasan yang pertama itu berarti terkait dengan waktu. Ketika kita punya kesenangan, punya kenikmatan, ingat ada batasan. Pertama batasannya waktu. Waktunya itu sebentar, tidak lama. Yang kedua, dalam ayat tadi ada kata-kata wala taqrabu hadhihi syajar, jangan dekati pohon ini. Berarti batasannya ada jumlah atau item. Jumlahnya sedikit, itemnya akan tentu. Maka batasannya, kalau kita punya kenikmatan, punya kesenangan, ingat waktunya sebentar, jumlahnya sedikit. Silakan makan daging kambing nggak apa-apa, silahkan. Tapi ingat waktunya sebentar, jumlahnya sedikit. Makan durian silahkan, tapi ingat jangan makan durian terus jumlahnya banyak. Ya, makan durian sedikit. Jadi itulah para jamaah rahimakumullah yang menjadi introspeksi ya saya pribadi ya. Jadi memang Allah menegur ternyata. Jadi kalau dulu itu habis pengajian itu malam-malam makan aja kita dengarnya. Maka sama Allah ditegur, dikasih sakit sama Allah. Gitu. Sebenarnya masalah itu bukan masalah sebenarnya. Masalah itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita sadar. Karena dengan adanya masalah, akhirnya kita itu mau mendekat kepada Allah. Coba kalau tidak dikasih masalah, wah kita jauh mungkin dari Allah. Maka Allah beri masalah itu sebetulnya agar tahu bahwa ternyata ada sumber penyelesaian masalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang manusia itu tidak sadar. Ketika dikasih masalah itu tidak kembali kepada Allah. Maka nyari solusinya itu ya solusi selain datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti di lain kesempatan kita akan bahas bagaimana agar apa yang kita inginkan itu senantiasa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita ambil dari ceritanya Nabi Musa. Nah, termasuk cerita ini. Jadi sebenarnya kalau kita dalam secara mendalam ini Al-Qur'an, kalau sekarang itu ibu-ibu tuh yang sering di diet itu sudah dibicarakan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Inilah Quran surah Al-Baqarah ayat 35. Kan diet itu terkait apa biasa? Terkait dengan intermittent fasting, terkait dengan bagaimana agar kalori itu tidak berlebihan. Makanya makannya dibatasi, waktu makannya dikurangi gitu tuh. Jadi dibatasi waktunya, dibatasi itemnya begitu. Nah, Al-Quran itu sudah jauh-jauh hari berbicara. Maka itulah hebatnya Al-Quranul Karim. Nah, kadang kita itu tidak bisa mengambil itu semua karena kita tidak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ketika kita makannya sedikit, kenapa pada KM kok makannya sedikit? Saya lagi diet, jangan lagi diet, saya lagi mempraktekkan surah Al-Baqarah ayat 35. Sehingga motifnya, dorongannya itu adalah dorongan keimanan. Sehingga kehidupan kita ini adalah aktualisasi praktek ayat Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Quran itu memang harus dipraktekkan agar jadi pedoman hidup kita. Jadi kalau pedoman hidup itu
Ya apapun berarti merujuk kepada Al-Quran. Mau bisnis, ini bagaimana nih cara bisnis menurut Al-Quran. Dan ternyata ya luar biasa. Al-Quran itu punya strategi bisnis yang luar biasa. Nah, salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan pagi yang mulia ini, bagaimana agar kita ini terhindar dari godaan setan itu. Nah, kata seorang ahli perang dari Korea, Sun Tzu namanya. Jadi kalau kita ingin menang itu, maka kita harus tahu terkait apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu apa kelebihan musuh, apa kekurangan musuh, sehingga kita akan tahu bagaimana strategi musuh. Maka ketika itu sudah tahu, kita akan mampu mengalahkan, kata dia, 1000 musuh pun akan mampu. Karena kita tahu di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita. Kita tahu juga mana kelebihan musuh, mana kelemahan musuh. Maka kita akan tahu strategi yang tepat untuk mengalahkan musuh itu. Maka dengan setan juga kita harus tahu bagaimana sebenarnya strategi setan ini menjerumuskan manusia. Maka kita bisa melihat jamaah rahimakumullah di dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-20. Nah, ini pola setan menggoda manusia Allah jelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 20. Dan ini polanya dari dulu sampai sekarang sama seperti itu. Itulah yang menjadikan manusia itu terjerumus. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa lahumasyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Dalam ayat ini Allah menyatakan pawaswasa lahumasyaitanu, pawaswasa maka kemudian membisikkan pikiran jahat lahuma kepada Adam dan Hawa itu asyaitonu syaitan. Jadi syaitan membisikkan kepada Adam dan Hawa itu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma, agar mereka berdua itu memperlihatkan yang selama ini tertutup, aurat yang selama ini tertutup. Wa qala, kemudian setan itu berkata, manahakuma rabbukuma, manahakuma, apa yang menyebabkan Tuhanmu itu melarang kalian berdua dari mendekati pohon ini? Maka kata setan, illa antakuna, sebenarnya Tuhan kalian berdua itu, Allah itu melarang kalian mendekati pohon itu, illa antakuna malakain, agar kalian tidak menjadi malaikat. Itu yang pertama. Au takuna minal khalidin, agar kalian tidak menjadi orang yang kekal berada di surga. Jadi ini setan luar biasa. Ini kalau kita pelajari ini teknik marketing yang sangat luar biasa. Setan ini berhasil closing, mengclosing Adam dan Hawa dan seluruh umat manusia yang ada di dunia, terclosing semuanya. Maka kalau kita berbicara bagaimana strategi marketing itu, sebenarnya dari ayat ini juga bisa kita ambil. Bagaimana setan itu menawarkan produknya kepada Adam dan Hawa, dan akhirnya Adam dan Hawa tertarik
closing membelinya, bukan Adam dan Hawa saja, bahkan semua manusia juga akhirnya bisa di closing oleh setan. Jadi kalau mau belajar strategi marketing berarti kepada siapa tuh? Bukan kepada setan, kepada Al-Quran. Allah sengaja tuh menjelaskan bagaimana strategi setan itu. Nah, kita bisa belajar, tapi nanti di lain waktu ya kita gali bagaimana strategi marketing. Dan itu ya lebih dahsyat strategi yang dijelaskan oleh Al-Quran daripada strategi yang dijelaskan oleh para pakar-pakar bisnis saat ini. Tapi kita gak fokus ke sana. Kita akan fokus sebenarnya apa yang digunakan oleh setan itu untuk menjebak manusia itu. Maka ada dua jebakan yang digunakan oleh setan. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, yang pertama, illa antakuna malakain, itu yang pertama. Au takuna minal khalidin. Jadi setan mengatakan, wahai Adam, kenapa Allah itu melarang kamu mendekati pohon itu? Agar memang illa antakuna malakain, agar kamu itu tidak menjadi malaikat. Berarti kata-kata sebenarnya, kalau kamu itu mendekati pohon itu, makan tuh buahnya pohon itu, maka kamu akan menjadi malaikat. Begitu tuh. Ini strategi pertama. Ini artinya apa? Ini artinya sebenarnya setan itu membisikkan angan-angan kepada Adam, yang mana Adam itu adalah manusia. Maka jebakan setan yang pertama itu angan-angan. Angan-angan itu apa? Ingin lebih. Jadi tidak cukup jadi manusia, ingin menjadi malaikat. Jadi kalau kamu dekati pohon itu, kamu akan jadi malaikat. Kalau sudah jadi malaikat, beda dengan manusia, posisinya Adam. Kalau malaikat makhluk mulia di sisi Allah, malaikat maka akan melakukan kesalahan. Nah, maka itulah yang dihembuskan oleh setan itu, adanya angan-angan, ingin lebih, ingin terus, gak ada hentinya, ya, merasa kurang terus. Itulah setan menghembuskan bisikan-bisikan kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, autakuna minal khalidin, atau kalau kamu makan buah khuldi itu, sebetulnya buah khuldi itu nama yang disebutkan oleh iblis. Itu strateginya iblis untuk tadi menggoda setan itu. Ini buahnya buah khuldi, namanya Adam. Kalau khuldi itu kekekalan, buah kekekalan, gitu. Jadi yang melabeli buah khuldi itu setan itu, iblis itu, agar tertarik. Makanya dalam marketing itu label itu penting. Melabeli buah khuldi itu, oh ini buah kekekalan, jadi kalau dimakan akan kekal. Maka ketika itu kenapa Allah itu melarang itu? Agar kamu itu ya tidak kekal. Artinya apa? Artinya setan yang kedua itu akan membisikkan takut kehilangan kenyamanan. Ketika sudah nyaman di surga, maka akan dibisikkan oleh setan takut kehilangan kenyamanan itu. Itulah dua jebakan setan. Jadi yang pertama adalah angan-angan. Makanya kadang manusia itu tiada hentinya, keinginan itu terus begitu tuh, digoda itu oleh setan, dibisiki. Ketika belum punya kendaraan, ingin punya motor, dikasih motor itu, ternyata ketika naik motor di lampu merah, lihat yang lain mah naik mobil, gak kepanasan, ingin mobil. Akhirnya dibisiki, udah agak cukup motor, mobil. Akhirnya dia korbankan waktunya, korbankan tenaganya, korbankan kesehatannya untuk mencari uang agar bisa beli mobil. Dapat Avanza,
dapat Avanza. Tapi akhirnya ini ketika angan-angan itu dan merasa dia itu tidak puas, hanya terus setan membisikkan. Itu 3 bulan merasa puas dengan Avanzanya itu udah hilang lagi. Ketika naik Avanza, lihat kiri ada Pajero, lihat kanan ada Bujero. Aduh, kayaknya mah Pajero lebih bagus sih, lebih nyaman. Kayaknya mah Alphard ini lebih nyaman. Akhirnya dia mengejar lagi itu semua, dibisiki oleh setan, kamu harus dapat Alphard. Kamu kerjanya sekarang mah, kalau kemarin mah kamu tidak ada liburnya, sekarang mah jangan libur, kerja terus. Nah, terus ngelajur akan karena ingin dapat Alphard. Dibisiki ingin dapat Alphard. Sudah punya Alphard, lihat apa tuh? Lihat pesawat tuh. Terus dibisiki sama setan tuh. Makanya gak ada hentinya. Setan itu terus membisiki. Apakah salah kita punya keinginan, punya cita-cita? Sebetulnya tidak, tapi nanti. Tapi ini mah kita lagi berbicara tentang setan itu menggoda manusia begitu, sehingga manusia akan digoda, dibisiki oleh setan, gak ada puasnya. Terus saja. Ya. Ketika sudah nikah, dibisiki sama setan. Oh, coba tuh kalau kamu nikah sama itu, cantik, itu mah lebih cantik daripada istrimu, lebih langsing lagi. Oh, akhirnya selingkuh. Itu godaan setan tuh. Digoda oleh setan. Atau gak cukup kamu jadi wakil direktur, jadi direktur. Dibisiki sama setan. Merasa dia terus dibisiki sama setan. Ya. Itu yang pertama. Sehingga akhirnya dia itu membayangkan terus apa yang belum dia capai. Terus aja itu dikejar yang tidak ada henti. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah dapat tadi angan-angannya itu, maka setan membisikkan rasa takut kehilangan kenyamanan itu. Begitu. Setan bisikan, oh, nanti kalau kamu jadi direktur hati-hati, nanti ada yang menurunkan kamu. Akhirnya apa yang dilakukan? Maka mungkin dia akan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Mungkin akan melakukan pembunuhan. Mungkin tidak pembunuhan secara langsung, akan membunuh kalirnya orang yang menghalangi jabatannya itu. Akan membunuh ini, membunuh itunya. Nah, itulah dilakukan karena bisikan setan. Jadi itu begitu luar biasa ada jamaah setan itu. Jadi ketika kita itu punya keinginan, terus digoda oleh setan, dibisiki oleh setan, sehingga tidak henti keinginan kita itu, sehingga hilanglah rasa syukur kita. Ketika sudah dapat, dibisiki dengan takut kehilangan kenyamanan itu, akhirnya kita melakukan berbagai cara. Kita sudah mendapatkan kenyamanan, mungkin kalau dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan, mabuk-mabukan, sudah nyaman, akhirnya nemu komunitas, hanya takut ditinggalkan oleh komunitasnya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Oh, dia jadi minumnya meningkat, jadi minum obat-obatannya levelnya meningkat lagi, karena takut ditinggalkan komunitasnya kalau tidak ikut, takut kehilangan kenyamanan itu. Dan itulah dulu yang terjadi kepada kaum zaman dulu. Sudah dapat suami pejabat, tertarik sama bawahannya. Nah, gitu tuh. Digoda oleh setan. Siapa itu? Itu adalah Julaiha. Sudah punya suami pejabat, tertarik sama ajudannya, sama Yusuf. Sudah punya jabatan tapi takut kehilangan, maka akhirnya melakukan pembunuhan. Siapa itu? Fir'aun itu.
takut kehilangan jabatannya, kedudukannya. Maka sebetulnya para jamaah rahimakumullah, sama setan itu polanya dari dulu sampai sekarang gitu. Ya. Makanya ketika kita itu punya keinginan, boleh tidak punya keinginan? Ya boleh punya keinginan. Rasul juga punya cita-cita. Ketika perang Khandaq itu, Rasul punya cita-cita, punya keinginan, ingin menaklukkan Romawi dan Persia. Silahkan punya cita-cita, tapi ingat, kita harus hati-hati. Khawatirnya itu bukan cita-cita, keinginan atau cita-cita yang meluas, tapi itu bisikan setan. Nah, maka bagaimana? Maka kita harus punya kontrol diri agar kita bisa tahu ini bisikan setan atau ini keinginan, cita-cita yang meluas. Begitu. Karena kalau bisikan setan bahaya. Nanti kita akan kehilangan rasa. Jadi mengejarnya begitu luar biasa, sudah didapatkan kehilangan rasa. Jadi hidupnya tidak tenang. Hidupnya tidak tenang. Maka kita harus bisa mengontrol, menyeimbangkan antara ini keinginan, cita-cita atau ini nafsu. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama itu kita harus meluaskan niat. Jadi ketika kita punya keinginan, keinginan itu jangan untuk pribadi saja. Luaskan niatnya agar setan itu tidak membisikkan di sana. Kenapa? Sudah punya Avanza, ingin mobil Alphard. Kenapa? Oh, saya mau Ustaz ingin mobil Alphard itu biar nanti kalau Ustaz Anwar ngisi pengajian diantar sama Alphard saya. Biar nanti kalau bapak-bapak ada pengajian di mana bisa bareng-bareng sama saya, nyaman tuh pergi pengajian naik Alphard. Nah, jadi memang punya Alphard itu ingin dipakai kendaraan untuk ngaji gitu. Biar ngajinya nyaman, biar di jalannya nyaman, nah, gitu. Misalnya begitu tuh. Itu salah satu ya, niat bukan sekedar untuk ya diri pribadi gitu. Kenapa? Kan kadang setan itu begitu tuh, ketika bisnis sudah punya satu berhasil, oh penghasilannya 10 juta, maka dibisikin sampai sana, buka lagi cabang. Oh kalau sebulan kamu 10 juta dapat 10 cabang, berapa tuh? Begitu. Tapi pertanyaannya, apakah semudah itu membuat cabang-cabang yang memiliki omset yang sama dan profit yang sama? Tanyakan saja kepada orang yang sudah berbisnis, ternyata tidak semudah itu. Itu digoda oleh setan. Akhirnya gak punya modal. Apa udah gak punya modal, ke bank aja, ambil riba akhirnya. Akhirnya setelah itu gak berhasil, bangkrut itu cabang-cabangnya, stres dia, akhirnya bisa-bisa jadi bunuh diri. Digoda oleh setan. Gitu ya. Makanya ketika kita punya bisnis itu, luaskan niat kita. Ya Allah, saya bisnis ini ya Allah bukan semata-mata untuk memperkaya diri ya Allah. Kalau saya berhasil dari bisnis ini ya Allah, saya bisa lebih banyak lagi bersedekah untuk masjid. Saya bisa lebih banyak lagi membantu tetangga saya yang membutuhkan. Saya bisa lebih banyak lagi menyantuni anak yatim. Terus saja luaskan niat kita. Niat bukan semata-mata untuk memperkaya diri, bukan semata-mata kembali kepada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus senantiasa ingat ketika kita punya cita-cita, niatkan cita-cita itu lillah, sehingga kita akan menjadi orang yang ikhlas. Bahkan kesananya kita akan menjadi orang yang mukhlas. Orang yang mukhlas itu orang yang sudah dibuat ikhlas oleh Allah. Nah, al-mukhlas itu tidak akan bisa digoda oleh setan. Selanjutnya kontrolnya itu kita harus tahu diri. Kira-kira kalau kita punya cita-cita seperti itu, mampu nggak kita? Oh jangan-jangan kita tidak mampu, gitu. Maka kita harus mawas diri, melihat diri kita. Wah udah ya Allah, saya makanya nggak mampu.
Sehingga ini akan membatasi. Kemudian yang selanjutnya, kita harus punya prioritas dalam hidup ini. Kalau ternyata keinginan-keinginan itu muncul, ternyata tidak sesuai dengan prioritas kita, maka akan kita tinggal prioritasnya dalam hidup itu adalah ini. Dan kita diajarkan bahwa prioritas kita selaku orang yang beriman, kata Allah, hidup ini adalah untuk ibadah. Jadi prioritasnya ibadah. Maka kalau ada keinginan-keinginan yang ternyata tidak ada nilai ibadahnya di sana, maka sudah kita tinggalkan. Nah, ini salah satu untuk mengontrolnya. Dan Allah juga sudah yang memberikan obatnya kepada kita. Maka Rasulullah SAW itu para jamaah rahimahumullah tidak mengkhawatirkan umatnya itu miskin. Kalau umatnya itu bisa berhasil terhindar dari dua jebakan setan ini. Yang dikhawatirkan oleh Rasul itu apa? Yang dikhawatirkan oleh Rasul itu yang terjadi kepada umatnya itu adalah tertimpa penyakit wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya itu cinta dunia terus. Saya tadi keinginannya gak ada hentinya. Sudah punya rumah 2 tingkat, ingin 4 tingkat. Padahal tingkat kedua juga gak pernah ditidurin. Ingin terus gitu. Tingkat-tingkat. Nah, itu hubbud dunya. Punya angan-angan yang terus tidak berhenti. Yang kedua, karahiyatul maut, takut mati, kata Rasul. Itu penyakit wahan. Takut mati itu bisa takut mati secara hakiki, takut datangnya kematian, atau takut mati bisnisnya, takut mati karirnya, takut mati pangkat dan jabatannya, begitu. Maka itu tuh dihembuskan penyakit wahan. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah menyediakan 2 obatnya. Kalau ternyata kita itu dibisiki oleh setan, dihembusi oleh setan terkait dengan angan-angan, maka apa obatnya? Obatnya adalah syukur. Maka kita harus pandai-pandai bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya punya motor ya Allah. Yang lain gak punya motor ya Allah. Yang lain mah capek itu jalan kaki. Ya, kepanasannya juga lama. Saya mah kalau kepanasan sebentar, masih punya motor. Bersyukur. Ketika bersyukur akan merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Akhirnya keinginan-keinginan yang menggebu-gebu tadi, angan-angan tadi itu, para jamaah rahimahumullah, itu bisa kita redakan. Maka kita harus pandai-pandai bersyukur. Bersyukur itu adalah menerima apa yang ada. Terimalah apa yang ada. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, kalau kita itu dibisiki oleh setan dengan takut kehilangan kenyamanan, maka kuncinya adalah sabar. Kita bersabar. Kalau ternyata ini diambil oleh Allah, ya kita bersabar. Memang Allah itu sudah menentukan mungkin ini saatnya diambil, atau Allah sudah mempersiapkan yang terbaik lagi daripada ini. Allah sudah mempersiapkan gantinya. Maka kita senantiasa pertama bersabar, yang kedua kita sadar bahwa semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidupnya akan tenang. Ketika jabatannya itu akan segera selesai, ya memang ini sudah waktunya. Dia tidak takut kehilangan jabatannya itu. Ketika memang hartanya itu diambil oleh Allah, dia sadar ini titipan Allah, mungkin sudah selesai menitipkannya kepadaku. Mungkin Allah sudah mempersiapkan titipan-titipan yang lainnya lagi.
Nah, maka ketika seperti itu kita akan tenang hidupnya. Maka memang kuncinya syukur dan sabar inilah para jamaah rahimakumullah. Maka orang yang senantiasa syukur dan sabar itu, kata Rasulullah, ajaban li amril mu'minin, aku itu sangat kagum dengan urusan orang yang beriman. Idza asobatu syarr, ketika menimpa kebahagiaan kepadanya, syakaro, maka dia bersyukur. Wa idza asobathu darra, dan ketika menimpa kesulitan kepadanya, sabar, maka dia bersabar. Itulah orang yang beriman, orang yang senantiasa bersyukur dan bersabar. Nah, maka inilah yang harus kita lakukan. Maka kalau kita lihat saat ini terjadi kerakusan pada manusia yang tidak ada hentinya, karena tadi ini bisikan-bisikan setan itu. Saya itu kemarin selama 4 hari safari dakwah ke Kalsel. Kebetulan ada teman jadi direktur sebuah perusahaan tambang batubara miliknya Pak Erick Thohir, anak cabangnya ya. Dan Sandiaga Uno terkaya tuh di Indonesia, tapi ada yang lebih kaya lagi. Siapa tuh? Haji Isam. Haji Isam itu konglomerat yang kaya raya. Jadi semua tambang di Kalimantan itu dikuasai oleh beliau. Saya dapat cerita dari orang Kalimantan itu. Beliau itu dulunya tukang ojek besar. Gitu. Itu tukang ojek. Jadi preman, tukang ojek. Tapi hanya berhasil menguasai tambang-tambang semuanya. Jadi di tambangnya Erick Thohir, Sandiaga Uno, di sekelilingnya itu tambangnya Haji Isam. Siapa kayaknya luar biasa. Nah, maka apa yang terjadi? Tapi dia itu mainnya kasar-kasar. Jadi yang menghalangi, mengganggu tambang-tambangnya itu itu bukan menjadi rahasia, sudah menjadi rahasia umum. Jadi di rumahnya itu Ustaz yang begitu luas, di sana itu ada ternak buaya. Jadi memang mengerikan, ya mengerikan. Maka ada film tentang pesta babi itu diputar tuh, ada yang muter film di sana. Kan pesta babi itu sebetulnya tentang kritik terkait dengan para kapitalis, salah satunya di Papua. Di Papua itu tambangnya itu milik Haji Isam gitu. Sehingga ditangkapin. Jadi luar biasa strateginya. Keponakan itu disekolahkan jadi polisi semuanya. Strateginya luar biasa. Untuk apa itu? Karena takut tadi kehilangan gitu. Makanya dibisik-bisikan, oh ya Allah, memang setan itu ya begitu luar biasa ya. Itu kan saya main ke tambang batubara itu. Ini Ustaz, tambang batubara ini ke dalamnya ini sekitar 150 kilo. Itu berarti dari sini kemana itu dalamnya itu. Jadi kalau sudah di dalam udah gelap sekali Ustaz. Itu ya udah dalam sekali. Jadi saya masuk ke daerah tambangnya itu, dan nggak bisa mobil lain, ada mobilnya khusus yang masuk ke daerah tambang itu ya. Jadi itulah ternyata ya bukti bahwa setan itu akan senantiasa begitu menggoda. Kenapa dulu ada Korun yang punya harta begitu banyak, akhirnya takut kehilangan hartanya sehingga bikin gembok yang begitu besar. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hati-hati. Nah, pertanyaannya, apakah kita saat ini lagi dijebak setan atau tidak? Nah, itu yang menjadi introspeksi kita. Jangan-jangan kita juga sekarang lagi dijebak oleh setan.
Maka segeralah kita sadar bahwa setan itu akan senantiasa mempersiapkan jebakan-jebakan tadi itu untuk kita agar kita terjerumus kepada keburukan dan menjadi grupnya setan, menjadi golongannya setan. Maka kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya untuk menjaganya ya kita alhamdulillah punya komunitas-komunitas kebaikan. Karena ada di dalam jamaah itu salah satunya untuk menjaga dari lingkaran-lingkaran jebakan-jebakan setan. Itu mungkin para jamaah rahimakumullah. Untuk lebih jauhnya silahkan bisa ditadaburi lebih mendalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-20. Itu yang bisa disampaikan sebelum diakhiri. Kalau ada yang ingin disampaikan maka dipersilahkan. Baik, alhamdulillah kajian telah disampaikan. Ada yang mau didiskusikan? Terima kasih mohon izin Pak Ustaz terkait dengan kajian yang sedang mengenai syaitan dan Nabi Adam mohon pencerahan penjelasan dari Ustaz. Sebagaimana kita ketahui bahwa syaitan itu adalah buruk kekuatan. Kira-kira waktu itu setan itu ada di mana sehingga waktu kita tidak syaitan Setan itu sebetulnya ini asal usulnya adalah ya jin. Karena Allah itu hanya menciptakan jin dan manusia. Tapi ketika si jin ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam, akhirnya dia menolak, maka di sanalah jadi iblis gitu. Maka iblis inilah nenek moyangnya setan. Setan itu menurut para mufasir ada yang dinyatakan itu makhluk, ada yang dinyatakan itu adalah sifat. Jadi, sifat yang nempel kepada jin sehingga jin itu menjadi ya seperti iblis gitu. Seperti iblis. Nah, sebetulnya setan itu ya makhluk yang memang dulunya ada di surga. Cuma ketika Allah mengatakan kepada Adam waktu itu dan kepada para malaikat waktu itu bahwa Allah akan menciptakan seorang makhluk yang nanti dikasih nama Adam itu, maka ketika Allah ingin menciptakan Adam, Allah menyuruh kepada malaikat dan jin yang sekarang kita kenal dengan ya si setan itu yang sudah terpengaruhi dengan sifat-sifat buruk. Karena jin juga ada jin yang tidak buruk ya, ada jin yang beriman, sama juga jin itu ada jin yang beriman. Makanya kan setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia gitu. Golongan jin dan manusia. Nah, maka ketika disuruh sujud kepada Adam, dia itu tidak mau. Nah, maka dari sanalah kesalahannya si setan itu. Sehingga ketika melakukan kesalahan itu, setan itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu akan dijadikan makhluk yang berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dari sana setan itu memohon kepada Allah, kalau begitu ya Allah, kalau menurut bahasa kita, gak apa-apa aku berada di neraka, tapi aku minta izin untuk menggoda manusia agar manusia itu bisa aku ajak ke neraka.
Aku akan menggoda manusia dari belakang, dari depan, dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, dari atas, dari bawah. Maka itulah perjanjian setan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena pelanggaran itulah akhirnya setan juga ya hilang kenikmatannya karena merasa dia itu lebih hebat daripada Adam. Kalau Adam itu diciptakan dari tanah, sedangkan setan itu diciptakan dari api. Diciptakan dari api. Api itu lebih mulia daripada tanah. Padahal faktanya lebih mulia atau lebih tidak daripada tanah. Tertipu tuh setan itu. Ya, setan itu. Sehingga akhirnya dia ya menggoda manusia. Maka dia juga ingin menjerumuskan Adam agar Adam juga sama-sama berada dengan dia. Minimal sekali Adam kehilangan kenikmatannya, tidak di surga lagi. Gitu. Kalau setan sudah kehilangan surganya menjadi mendapatkan neraka, ya minimal sekali Adam itu tidak berada di surga. Karena memang sifat sombongnya itu. Sehingga memang itulah yang dilakukan oleh setan. Sehingga dari sanalah setan itu mulai ya terus akan menggoda manusia. Dan Adam itu sebetulnya memang Allah persiapkan menjadi makhluk yang Allah akan turunkan ke bumi. Walaupun sebetulnya gak ada ayat ini, ayat yang tadi, gak ada ayat yang tentang Adam itu digoda oleh setan itu. Ini mah sebenarnya fragmen agar kita aja mengambil pelajaran. Karena dalam ayat sebelumnya memang Allah menciptakan Adam itu ingin Adam itu dijadikan khalifah fil ardh. Ingin agar Adam itu menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Wakil Allah di bumi, yang mengurus bumi, yang mengatur bumi dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mungkin kurang lebihnya. Sehingga memang itulah kerjaan setan. Kerjaan setan itu ya cari kawannya, cari kawannya untuk berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus senantiasa waspada terhadap bujuk rayu setan. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu kan Allah menjelaskan strategi setan itu disebutnya khutuwat. Khutuwat itu kata para ulama ya strategi yang begitu mantap, begitu luar biasa. Maka tadi menggodanya itu sampai kita sakaratul maut dengan berbagai strateginya. Kita gak akan berhenti terus digoda oleh setan. Ahli ibadah juga sama, ustadz juga sama, digoda tuh dengan angan-angan. Merasa gak cukup ngisi di BSD terus ini sih nanti ada yang mengganggu, wah akhirnya ini kenyamanannya hilang nih ustaz gitu. Akhirnya ya bisa juga mungkin akan membunuh ustadz yang lain, nggak membunuh secara membunuh karakternya, memfitnah ustadz yang lain. Nah, gitu bisa juga tuh, itu digoda tuh oleh setan. Jadi bukan hanya manusia secara umum saja, manusia yang bertakwa juga. Ya ustadz, kiai, ulama, bahkan dulu itu ada sahabat Nabi yang sampai dia itu murtad karena tergoda oleh bujuk rayu setan, tertarik oleh kecantikan seorang wanita. Gitu emang ya setan akan terus. Gitu. Jadi siapapun, jadi tidak bebas dari godaan setan. Oh ini mah sudah ustadz agak bebas enggak. Yang terbebas itu kata Allah hanya satu, adalah al-mukhlas. Orang yang mukhlas, yang sudah dibuat ikhlas oleh Allah. Makanya tadi niat itu penting bagi kita. Ya, begitu para jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Ustaz, ditutup aja dengan doa. Baik, kalau tidak ada para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, Allah senantiasa menjaga kita dari jebakan-jebakan setan ini. Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke majelis ini Allah senantiasa mempermudah segala urusan kita,
andaikan di antara kita ada yang sedang sakit, di antara jamaah kita ada yang sedang sakit, di antara keluarga kita ada yang sedang sakit, di antara tetangga kita ada yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya, ganti dengan kesehatan. Allahumma shfi maradana, Allahumma shfi maradana, Allahumma shfi maradal muslimin wal muslimat. Dan andaikan di antara kita ada yang ditimpa kesulitan, kesusahan, kebingungan, Allah angkat sulit, susah, bingungnya, ganti dengan kebaikan. Andaikan di antara kita ada yang memiliki hajat, cita-cita, keinginan yang belum terwujud, Allah wujudkan cita-cita keinginannya dalam kebaikan, dalam ketaatan. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam kebaikan sampai ajal menjemput kita. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, di waktu yang baik, dikumpulkan kembali di surganya Allah bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Ala hadihni wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.